Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Dari semua ada yang sakit gak nih? Ada. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Mas Fajar ada? Hadir. Mbak Novi? Hadir, oke. Mas Alfa? Hadir. Mas Angger? Hadir juga. Mbak Nur Khofifah? Hadir. Mbak Putri? Hadir. Mbak Renata? Siap. Mbak Fargila? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Alfiana? Mas Nova? Mas Nova Masuk. kemana ini Mas Nova kok belum masuk? Makan dari bawah. Masih makan? Makan kayaknya. Wah, sudah waktunya masuk tapi masih istirahat ya. Mbak Neni? Hadir. Berarti yang belum hadir cuma Mas Noval ya? Bu, saya belum dipanggil. Oh, namanya siapa Mbak? Mbak Yuli ya? Iya. Oke. Mbak Yuli. Oke. Semuanya sudah, ada yang belum dipanggil lagi? Sudah semua ya. Tahu. Nah, tadi sudah selesai absen dan sebelum kita langsung materi pada hari ini mengenai faktor interaksi desa dan kota, Ibu mau tanya nih, ada masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Atau udah lupa nih kira-kira? Baru aja 3 hari yang lalu, masa udah lupa? Lupa? Kita membahas tentang interaksi desa kota. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Apa pengertian dari interaksi desa kota? Ada yang masih ingat? Silakan Mbak Fiena mungkin. Itu hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Nah bener banget. Yang lainnya masa sudah lupa? Ayo, kalau selesai sekolah dibaca lagi. Kalau besok lagi ada matkulnya dibaca lagi ya. Jangan dilupain juga nanti pas ujian sistem bersemalam. Kan pusing juga ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi pada hari ini yaitu faktor interaksi desa kota. Oke, kita masuk. Yang pertama, di faktor interaksi desa kota ini sebenarnya ada 3 faktor utama. Selebihnya itu adalah faktor tambahan. 3 faktor utama tersebut, yang pertama ada regional complementary, yaitu wilayah yang saling melengkapi terutama dalam ketersediaan sumber daya alam. Nah, di sini kan masing-masing wilayah itu pastinya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang di daerah pantai sumber dayanya itu perikanan, terus kemudian di daerah pegunungan sayur-sayuran, terus di perkotaan mungkin ada sendiri ya, kayak itu di bidang teknik atau di bidang apa. Jadi hal itu masuk dalam region komplementari yang mana wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga satu wilayah itu pasti membutuhkan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya. Itulah artinya menjadikan regional komplementari ini sebagai salah satu faktor terjadinya interaksi desa dan kota. Karena kadang ada di satu wilayah seperti mungkin di perkotaan itu tidak bisa ditanami sayuran. Masa orang kota nggak mau makan sayuran atau nggak bisa makan sayuran? Dan sayuran kan banyak vitaminnya. Nah, maka dari itu untuk wilayah perkotaan pasti memiliki hubungan interaksi dengan wilayah di pedesaan di daerah pegunungan untuk mengekspor sayurnya atau mengekspor buahnya atau mengekspor bahan dari perkebunan yang lainnya. Itulah salah satu contoh dari regional komplementari. Ini adalah faktor utama pertama yang harus kalian ingat ya. Selanjutnya ada ini intervening opportunity, adanya hal yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Jadinya setiap interaksi itu pasti ada hambatannya, nggak mulus gitu aja. Setiap jalan itu pasti ada jalannya kan. Jadi pasti ada hambatannya termasuk ke interaksi ini. Adanya hal yang dapat menghambat. Hal itu termasuk apa saja? Bisa sarana, terus kemudian mungkin bisa dari sumber daya manusianya atau keterbatasan dari sumber daya alam yang memang harus dikirimkan ke kota atau desa lain seperti itu. Ini adalah
intervening opportunity. Kita juga harus paham ya mengenai intervening opportunity ini. Selanjutnya ada spatial transfer ability, adanya pemindahan dalam ruang baik dari pemindahan manusia, gagasan ataupun informasi. Nah, kalau tadi di faktor yang pertama itu adalah ketersediaan sumber daya, nah ini di pemindahannya. Jadi dipindah sumber daya satu dari desa ke kota, kemudian dari kota ke desa, ataupun dari desa satu ke desa yang lain atau kota satu ke kota yang lain, itu namanya masuk ke spatial transfer ability. Nah, ini jadi pemindahnya itu gak cuma barang aja, gak cuma jasa aja, tapi gagasan, pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang. Mungkin kan kalau kita lihat ya, kalau misal ada di daerah pedalaman atau di desa-desa yang masih pendidikannya itu kurang, itu kan pasti mereka memiliki pemikiran yang sedikit atau mungkin lebih rendah dari pemikiran orang-orang di kota yang memang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Ya enggak? Ya kan? Banyak kan seperti itu, apalagi di daerah-daerah yang memang akses untuk pendidikan itu sangat minim. Itu termasuk bisa menjadi sebuah alasan adanya spatial transfer ability berupa transfer gagasan. Jadi orang kota masuk ke desa untuk memberikan gagasan atau memberikan pengetahuannya untuk pemberdayaan di desa tersebut. Selanjutnya ada pemindahan manusia ya. Kalau manusia itu ya berarti manusianya yang berpindah. Maksudnya berpindah ke sana mungkin untuk mencari kesejahteraan yang kita lebih baik lagi daripada di desanya. Mungkin karena di desanya tadi gagasan yang kurang, sehingga masyarakatnya itu tidak mampu melakukan inovasi-inovasi di desanya, sehingga banyak orang-orang yang menganggap bahwa di kota itu kesejahteraannya lebih terjamin, hidupnya lebih terjamin, gajinya mungkin lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian juga informasi, pertukaran dari informasi. Mungkin desa di sebuah desa terjadi sesuatu, itu kan harus diinformasikan ke bagian kota juga kan. Mungkin informasi itu juga bisa berupa ketersediaan bahan pangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini adalah faktor utama ketiga yang menjadi faktor interaksi desa dan kota, spatial transfer ability. Nah, selain tiga faktor utama tadi ada faktor-faktor pendukung. Apa sih faktor-faktor pendukung? Pertama adalah faktor pendorong terjadinya interaksi desa dan kota. Pertama, polusi, kemacetan, kriminalitas, tidak adanya ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Di poin pertama ini kira-kira kota pindah ke desa atau desa pindah ke kota? Desa pindah ke kota karena kalau dilihat dari sini kan adanya polusi, kemacetan, terus kemudian kriminalitas, tidak adanya ruang terbuka hijau. Berarti itu adalah ciri-ciri kota, sehingga masyarakat di kota tersebut pasti akan memilih atau berpindah dari kotanya ke desa untuk mencari mungkin kehidupan yang lebih nyaman, oksigennya lebih banyak, terus kemudian ruang yang lebih luas ya, untuk berkehidupan lebih nyaman. Yang kedua, lokasi tidak sesuai lagi untuk kegiatan industri sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lebih lancar dan penduduknya lebih padat. Nah, ini juga salah satu contoh dari tengah kota pinggir sedikit ke pinggiran kota. Karena pada itu pinggiran kota itu malah lebih sepi daripada pusat kota. Karena pinggiran kota itu biasanya lebih dekat dari desa. Nah, aksesnya menuju ke desa juga lebih mudah dibanding dari pusat kota. Sehingga lokasinya itu masih banyak lokasi-lokasi yang bisa dibilang lebih luas atau mungkin banyak kosongnya, sehingga banyak orang-orang yang memiliki investasi atau mungkin memiliki usaha memilih di daerah pinggiran kota ini untuk membuka usaha. Terus kemudian harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk makin banyak, ini juga kota ya. Jadi pindah dari kota ke desa karena tanah di kota itu mahal sekarang. Sekarang kita lihat di Surabaya, rumah di Surabaya mungkin di Tiga harganya berapa ratus juta, ada yang 1 M. Kalau di desa nggak sampai kalian punya rumah 500 juta itu nggak bisa beli rumah bagus banget kan kalau di desa. Kalau di Surabaya mana ada rumah 500 juta kan? Ada mungkin tapi sempit, kecil. Nah, jadi orang-orang lebih memilih tinggal di desa dengan pertimbangan tanah, pajak dan juga jumlah penduduk.
kemudian ketidakpuasan orang terhadap fungsi ruang sehingga pemukiman sempit, padat dan tidak sehat. Nah, tadi kalau kalian ingat di poin ketiga saya menyebutkan bahwa adanya transfer manusia. Nah, dengan berkaitan dengan gagasan yang mereka punya, itu akhirnya menyebabkan kepadatan penduduk di kota karena orang-orang di desa itu transfer ke kota. Padahal orang di kota ingin transfer ke desa. Nah, akhirnya menyebabkan pemukiman sempit, padat dan juga pemukiman yang tidak sehat. Banyak di kolong jembatan, terus kemudian di pinggiran sungai, terus ada lagi ada lagi juga orang-orang yang memang ya sudah tidur. Kalian pernah nggak nemu kira-kira orang yang tidur di depan buku? Pernah ya? Nah itu adalah orang-orang yang mungkin dia tuh berangkat bermodalkan nekat. Nggak ada pengetahuan yang dulu, nggak melihat dulu bagaimana keadaan kotanya, sudah ready kan dia untuk mencari pekerjaan, sehingga ketika sampai di kota dia tuh nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu mau kerja apa. Akhirnya mereka tinggal dan tidur di ruko di masa-masa seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada fasilitas umum tidak memadai, tidak lengkap dan cenderung membahayakan pengguna. Nah ini kalau yang keempat ini biasanya sering terjadi di desa. Di desa itu fasilitasnya itu kadang lebih buruk daripada di kota. Jalan yang bolong-bolong, terus kemudian jembatannya yang cuma dari kayu, kan membahayakan ya. Jadi kalau misal jembatan dari kayu tiba-tiba jatuh, kan ya kalau ya. Jadi ini adalah satu contoh dari desa ya. Kenapa orang desa itu pindah ke kota. Nah, tadi kan ibu udah sampai sini kan udah menjelaskan nih ada lebar. Sebenarnya masih ada satu lagi faktor. Tapi sebelum menuju ke faktor yang terakhir, ibu mau tanya satu pertanyaan, yaitu dalam regional komplementer hal apa sih yang paling penting dan kenapa hal itu paling penting? Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Siapa namanya? Oke, silakan Mbak dijawab. Ya, benar banget ya, sarana transportasi. Benar yang dikatakan Mbak Putri, karena untuk berpindah dari satu tempat atau menyalurkan barang dan jasa itu pasti membutuhkan jalan, membutuhkan sarana seperti motor, mobil, truk dan lain sebagainya. Kalau misal sarana dan prasarana itu transportasi ini tadi tidak baik, bagaimana kita bisa memindahkan jasa, memindahkan barang, memindahkan manusianya itu tadi? Ya, jadi sarana transportasi juga merupakan satu hal yang penting yang harus diperbaiki, memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan maksimal oleh seluruh penduduk dan seluruh masyarakat. Pertanyaan yang kedua, ada nih, sebutkan satu hal yang dapat menjadi faktor dari intervensi opportunity. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Namanya Mbak siapa ini? Oke, baik Pak. Apa Mbak jawabannya? Yang menjadi faktor opportunity adalah adanya keterbatasan dalam barang yang didistribusikan. Nah, ya, itu adalah salah satu ya Mbak ya. Jadi memang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketersediaan bahan pangan atau sumber daya yang dimiliki suatu daerah itu memang berbeda-beda. Mungkin ada yang musiman, buah yang musiman. Kalau misal di suatu daerah itu buahnya tidak lagi musim, kan pasti akan terjadi kelangkaan, akan terjadi tidak untuk transfer. Jadi kota juga akan mengalami kelangkaan hal itu. Nah, selanjutnya akan ada faktor terakhir yang dijelaskan di sini, yaitu faktor penarik desa dan kota. Nah, ini ada faktor pertama, lokasi dekat dengan pusat kota yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri. Ini adalah mengapa orang desa pindah ke kota atau mengapa pemikiran kita di kota itu enak, industrinya banyak, lapangan pekerjaannya banyak. Karena ini lokasinya dekat dengan pusat kota. Tapi itu juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik juga kalau misal pemikirannya itu berlebihan.
Yang kedua ada terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas. Jadi memang kalau di kota dengan segala sarana prasarananya yang memang baik, yang memang bagus, memang memudahkan ya untuk akses di kegiatan bisnis dan juga mencari uang. Kemudian ada fasilitas umum lebih mudah, lebih memadai untuk mendapatkan olahraga, hiburan, seni budaya. Memang kalau untuk hiburan di kota masih jauh lebih modern. Bukan berarti desa nggak punya, ya desa itu kadang lebih tradisional. Saya ini ada yang mengatur, ini namanya Mbak siapa ya? Ini ada yang mengantuk teman-teman. Mbak siapa nih namanya yang mengantuk? Yuli. Mbak Yuli. Kenapa Mbak kok mengantuk ini? Iya Bu, apa namanya saya makan? Oh selesai makan. Bukan karena penjelasan saya membosankan kan? Oke, supaya Mbak Yuli kamu tuh boleh dong Mbak Yuli bantu ibu maju ke depan sebentar. Nah, oke. Mbak Yuli ini teman-temannya kan sudah kenal semua ya, udah lama ya kenal Mbak Yuli ya. Udah kenal juga. Nah Mbak Yuli, supaya nggak ngantuk, ibu mau tanya nih Mbak Yuli. Di daerahnya Mbak Yuli pernah nggak Mbak Yuli menjumpai interaksi secara langsung, interaksi antara desa dan kota? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi kalau di desa saya pernah saya menjumpai, bahkan mungkin sering juga beraktivitas berinteraksi dengan masyarakat di wilayah yang lain. Contohnya itu adalah interaksi antara pengrajin mebel yang terdapat di desa saya dengan konsumen-konsumen yang berasal dari luar kota. Karena kan daerah saya merupakan daerah penghasil mebel yang kebanyakan warganya juga bermata pencarian sebagai pengrajin mebel itu. Kemudian hasil kerajinan itu, hasil mebel itu diperjualbelikan ke luar daerah. Berarti ini termasuk faktor yang mana? Yang transfer mebel ya Mbak ya? Nah kira-kira teman-teman yang lain ada yang tahu nggak dari yang Mbak Juli jelaskan tadi itu mengandung faktor apa kira-kira? Dari yang sudah dijelaskan tadi kayak faktor ketersediaan sumber daya, penghambat, atau faktor transfer? Ketersediaan sumber daya. Siapa yang ada transfer coba? Ada nggak? Pada tadi Mbak Juli menerangkan ya dikirim ke daerah lain. Berarti itu adanya faktor transfer. Berarti ada dua faktor ya di sini yang diceritakan oleh Mbak Yuli tadi. Baik Mbak Yuli, terima kasih. Masih mengantuk Mbak? Ya sudah mendingan. Sudah mendingan. Mau cuci muka dulu? Nanti aja. Oke, silakan kembali duduk. Terima kasih Mbak Yuli. Nah, untuk selanjutnya ini selesaikan ya. Untuk selanjutnya ini selesaikan ya faktor ini. Faktor terakhir dan poin terakhir. Dari nanti Mas. Dari nanti. Tolong banget. Antri. Padahal jam istirahatnya udah selesai dari tadi loh Mas. Antri banyak. Banyak. Kok sudah kembali ke kelas, padahal udah tahu loh waktunya Mas. Udah bayar? Oh udah. Gimana teman-teman kira-kira? Gimana loh? Jangan, nggak boleh anarkis ya. Pas aja. Duduk. Mas apa mau duduk? Udah kenyang? Temennya ada udah makan belum? Ada yang belum makan? Belum makan Mas. Oh, dia kan tahu waktunya masuk kelas ya. Nah, sekarang mulai duduk, jangan diulangi lagi kalau waktunya masuk ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit iklan. Penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada yang mau bertanya Pak? saya mau izin bertanya. Oke, Mbak siapa namanya? Renata. Oke, apa Mbak pertanyaannya? Itu Bu, mengenai yang spatial transfer ability tadi, itu kenapa ya Bu kok bisa terjadi? Oke, mengapa bisa terjadi transfer ability? Oke, kenapa bisa terjadi? Karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah, sehingga dari yang satu ditransfer ke yang satunya. Dari desa A ditransfer ke kota B, atau dari kota B ditransfer ke desa A, atau mungkin desa A transfer ke desa B dan lain sebagainya, seperti itu. Bisa diterima Mbak? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, masih ada yang ingin bertanya lagi?
Masih ada? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada berarti Ibu akan memulai sesi diskusi. Nah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok, per kelompoknya diisi dari 3 orang. Mau Ibu pilih sendiri atau bagaimana? Atau berhitung aja? Ibu 1. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3. Oke, sudah ya. Untuk itu Ibu pengen kalian berkumpul sama kelompoknya. Tetap tenang ya, tapi ya. Berkumpul. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3. Yuk berkumpul. Habis itu Ibu akan kasih sedikit bahan diskusi untuk kalian yang tidak akan menambah nilai. Oke. Sisi turun dulu. Ya sudah berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok berapa? 1. Yang di tengah? 2. Yang sini berarti? 3. Nah, baik, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi yang juga akan dipresentasikan hari ini juga ya. Nanti yang presentasi jadi dibagi ya, ada yang memberikan gagasan, yang gagasan ini harusnya kasih bareng-bareng. Terus kemudian nanti ada yang mempresentasikan di depan, terus kemudian ada juga yang mencatat. Oke, masing-masing akan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan KPD-nya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Diskusi. Ada penyampaian pendapat gitu. Iya. Kalau cepet-cepet nanti pemikirannya lebih. Jangan lupa untuk ini ya, dipersiapkan ya. Yang maju siapa? Kelompok pilih tadi ya. Ayo, mau menjawabnya topik yang mana? Batasannya. Ini kelompoknya Mas Fajar sudah disiapkan batasannya. Jadi kalau punya Mas Nova yang udah kenyang kita dalam 5 menit masih banyak waktu disiapkan jawabannya yang benar-benar dipikirkan ya. Oke, nomor 2 dulu karena suara yang satunya tadi paling banyak nomor 2 nih. Siapa nih yang mau maju? Ini Monggo Mas Agil. Ayo tadi sudah saya suruh siapkan lah ya. Silakan Mas Fajar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami tadi membahas terkait melimpahnya sumber daya singkong di daerah Ponorogo. Ya. Nah, kami temukan bahwa fakta di lapangan masyarakat desa ini memiliki sumber daya yang melimpah, yaitu banyaknya kebun singkong. Jadi masyarakat tersebut itu mengelola namun tidak maksimal.
sehingga banyak singkong yang dijual secara mentah dengan harga yang sangat rendah di pengepul atau di pasar-pasar. Maka dari itu untuk gagasannya dari kami yaitu orang-orang kota yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah Ponorogo itu yang berada di desa itu untuk mengolah singkong mentah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan dibanding daripada singkong mentah yang dijual secara langsung. Terus untuk faktornya, yang pertama kan ada faktor regional komplementari. Untuk faktor regional komplementari ini untuk uraiannya yaitu desa memiliki potensi singkong yang cukup melimpah dan baik. Untuk wilayah kota memiliki potensi pemikiran manusia yang lebih modern. Jadi pemikiran masyarakat yang ada di kota dapat disalurkan ke masyarakat desa sehingga masyarakat desa mampu mengolah singkong tersebut menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu intervening opportunity, yaitu dari keterbatasan pemikiran masyarakat. Mungkin karena banyak masyarakat di daerah desa yang mungkin sekolahnya hanya sampai tingkat SD gitu. Jadi pemikiran dari masyarakat desa itu sangat terbatas sehingga butuh bantuan dari masyarakat kota agar pemikiran masyarakat desa tersebut bisa lebih maju lagi. Kemudian yang faktor ketiga yaitu spatial transfer ability. Untuk yang faktor ini adanya perpindahan gagasan yang terjadi. Mungkin untuk faktor yang ketiga ini yaitu mulanya singkong yang ada di masyarakat itu diolah, mungkin dari masyarakat diolah secara mentah dan atau setengah jadi, nanti disalurkan kepada masyarakat kota sehingga masyarakat kota bisa mengolah lagi menjadi produk yang mempunyai harga yang lebih tinggi. Oke, dari penjelasannya saja, kira-kira kan bisa nangkep nggak gagasan yang dibuat oleh kelompoknya Mas Fajar, kelompok 2 ini? Bisa? Udah paham ya? Oke, Mas Fajar terima kasih ya Mas, silahkan bisa duduk lagi. Oke, selanjutnya mau beberapa nih? 3. Ketahuan ditutupin dulu temannya. Temannya saya di sini aja. Ya, hasil diskusi dari kelompok kami membahas tentang terjadinya tukar barang di daerah dataran tinggi yang ada di salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Salah satu daerahnya adalah daerah Malang. Daerah dataran tinggi di Malang distribusikan sayur-mayur segar yang memang ditanam langsung di daerah tersebut, sehingga masyarakat yang ada di kota Malang dapat merasakan sayuran dan juga buah yang masih segar setiap harinya. Nah, interaksi ini terjadi biasanya sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Masyarakat di daerah pegunungan sudah mulai mengantar barang mereka ke kawasan kota untuk dijual. Sedangkan para petani mengambil alat perkebunan dari kota untuk merawat kebun mereka seperti traktor dan pupuk kimia. Tapi terkadang juga masih sering terjadi interaksi ini terhambat karena ada beberapa peralatan yang rusak, terus fasilitas transportasi yang terganggu. Di beberapa daerah dataran tinggi ini masih memiliki jalan yang masih rusak-rusak, sehingga pengiriman jadi terhambat dan membutuhkan banyak waktu. Nah, dari pembahasan kita tadi ada 3 faktor regional, komplementari. Daerah desa memiliki sayur dan buah-buahan segar, sedangkan perkotaan memiliki produksi mesin perkebunan dan juga pupuk kimia. Sedangkan faktor intervening itu rusaknya beberapa fasilitas transportasi atau mesin-mesin produksi. Yang ketiga, faktor spatial transferability itu adanya perpindahan materi. Oke, sudah. Nah, untuk kelompok yang lain bisa menangkap maksud dari kelompok kalian ini enggak? Sayur yang di bawah itu sayur dari daerah
daerah pegunungan menuju ke daerah perkotaan supaya orang-orang kota bisa menikmati. Pak Julian masih? Oke. Silakan kembali, Mbak. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang terakhir nomor 3. Ayo. Siapa? Aduh. Atau saya tunjuk ini. Wah, Mbak Juli lagi masuk. Mbak Juli ini nilainya masih banyak di poinnya ini. Oke, lanjut. Silakan Mbak Juli. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kelompok kami membahas tentang gagasan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, banyaknya penduduk yang beralih tinggal atau banyaknya penduduk yang berpindah dari desa ke kota ini bertujuan untuk mencari pekerjaan. Nah, tetapi karena jumlah penduduk yang masuk itu tidak sesuai dengan atau jumlah ruang yang tersedia itu sedikit sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk tanpa bisa dicegah. Nah, hal tersebut kemudian mengakibatkan masalah-masalah perkotaan yang bisa terjadi di perkotaan seperti adanya pengangguran, kemudian juga meningkatnya kejahatan serta juga munculnya pemukiman kumuh. Nah, untuk faktor-faktor penyebabnya ini ada regional komplementari, yakni di mana kota memiliki sumber pekerjaan atau sumber mata pencaharian yang lebih jelas dan juga lebih menjanjikan ketimbang daerah pedesaan. Kemudian ada intervening opportunity, yakni kepadatan penduduk yang terjadi di perkotaan serta spatial transferability, di mana terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuli. Untuk kelompok 1 dan 2 bisa memahami yang dijelaskan oleh kelompok 3? Bisa ya, paham ya. Terima kasih Mbak Yuli. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi untuk soal kelompok. Nah, kalian juga habis ini suatu wilayah itu terjadi kekurangan sumber daya, entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya pangannya, atau mungkin sumber daya pemikiran dan gagasan. Kira-kira apa sih yang akan terjadi di interaksi desa kota ini? Ada yang tahu? Gak apa-apa, kita diskusi santai di sini. Jadi ketika sumber dayanya mengalami keterbatasan atau kekurangan sumber daya, apa yang akan terjadi pada interaksi desa kota ini? Mungkin kerjasama antar wilayah. Kerjasamanya kenapa? Misalkan ada desa A itu punya apa ya? Sayur kayak tadi ya. Itu kan ada sayur, tapi yang di desa B itu kurang sayur. Jadi desa A sama desa B ini kerjasama dulu. Jadi saling melengkapi. Oke, adanya berarti dari Mbak Renata tadi ya, berarti jawabannya adalah lebih erat. Jadi kerjasamanya lebih banyak ya, karena lebih ngambil. Oke, ada yang lain? Atau setuju aja dengan Mbak Renata? Atau mungkin ada, oh ini Bu, saya tuh punya gagasan seperti ini. Apa yang akan terjadi ketika sumber daya di suatu wilayah itu tidak bisa memenuhi apa yang terjadi di interaksi? Atau setuju aja sama Mbak Renata? Benar? Gimana nih? Setuju? Setuju sama Mbak Renata ya? Oke, berarti jawabannya Mbak Renata tadi ya memang kalau misal ketersediaan sumber daya di suatu daerah yang cukup minim, berarti dia harus melakukan kerjasama yang lebih luas lagi, baik dari desa lain atau dari kota atau dari kota yang lain. Jadi memang memperluas kerjasama yang akan terjadi. Jadi interaksinya juga lebih luas wilayahnya. Baik, untuk pelajaran pada hari ini mengenai faktor interaksi desa dan kota kita cukupkan. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu? Tidak ada? Oke. Terkait tugas individu nanti akan diberikan ke KPD, dikerjakan, dikumpulkan pertemuan selanjutnya atau minggu depan? Minggu depan ya. Berarti hari Jumat depan ya dikumpulkan. Oke. Dari Ibu cukup sekian. Ibu sudahi mata pelajaran ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan individu, jangan dikerjakan di sekolah.
Jangan paginya, nanti siangnya dikumpulkan pagi baru kerjain, jangan ya. Belum dikerjakan di rumah, dikerjakan benar-benar. Terus kemudian jangan lupa juga dibaca lagi materinya, karena pertemuan selanjutnya akan ibu tanya, ibu review lagi materi yang dijelaskan di hari ini. Cukup sekian pelajaran. Ibu akhiri, wassalamualaikum